Ya, kalau kita bicara pariwisata di masa pandemi ini memang begitu miris dan prihatin karena sektor pariwisata merupakan sektor yang paling berdampak total. Kalau kita bicara pariwisata Indonesia secara umum, ini puncak kejayaan atau keemasan itu mulai tahun 90-an ya. Tepatnya setelah diberlakukannya Visit Indonesian Years. Itu masa Menteri Pariwisata Job AP kalau nggak salah itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pembangunan pariwisata sekarang dengan era 90-an jauh sebenarnya ya. Fasilitas-fasilitas yang ada pada saat itu. Kenapa bisa mencapai puncak kemasan ini? Ini pertanyaan yang perlu direnungkan. Nah, dulu keuntungannya adanya penerbangan langsung ya dari Eropa ke Indonesia. Pada masa itu kejayaan Garuda Indonesia sebagai penerbangan yang membawa wisatawan Eropa ke Indonesia, khususnya ke Bali dan Sumatera Utara kan kecipratan. Bahkan di tahun 92-93 kalau saya nggak salah ada penerbangan Eropa langsung dari Frankfurt ke Medan. Waktu itu Polonia, yaitu LTU, ya LTU. Nah, itu pertama. Yang kedua, masalah fasilitas ataupun infrastruktur dulunya walaupun tidak sebagus yang sekarang, ternyata Indonesia khususnya Sumatera Utara sangat diminati, ya. Nah, Sumatera Utara ini kan sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan di Indonesia bagian barat dengan ikonnya yang sangat terkenal yaitu Danau Toba dan orang hutan. Nah, ini dulu ikonnya yang gue ini. Adapun yang lain itu sebagai pendamping, ya. Dulu belum ada yang namanya ekowisata, belum ada. Yang ada dulu hanya klasik tour, istilahnya klasik tour, yaitu Danau Toba udah. Nah, lambat laun perkembangan destinasi wisata ya dikelola atau disusun dalam paket wisata oleh anggota-anggota dari Asita. Nah, kebetulan dulu kan ketua Asitanya kan Ben Sukma. Nah, Pak Ben Sukma ini sebagai ketua DPP Asita juga dia owner Sukma Tour. Nah, keuntungannya di situ. Jadi dia memanfaatkan momen sebagai ketua Asita untuk mengembangkan pariwisata Indonesia dalam bentuk promosi ke Eropa, ya, khususnya Sumatera Utara. Makanya Sumatera Utara itu dulu gaungnya itu sangat-sangat cepat berkembang ya. Bahkan di kalangan prawisata sempat dulu ada moto ya, uang itu ibarat jenggot katanya, dicukur tumbuh, cukur tumbuh. Nah, belum lagi selesai kita transfer tamu, udah masuk lagi tamu. Belum lagi udah masuk lagi. Nah, begitu. Nah, ini dikembangkan lagi dari klasik tour, dikembangkan lagi menjadi overland tour. Jadi masuk dari Sumatera Utara, Medan pintu gerbang, keluarnya dulu di Tabing, Bandara
Sumatera Barat sebelum dibangun bandara yang baru ini kan, Minangkabau International Airport. Nah, ini berlangsung sampai 1997 bulan Juni. Nah, bulan Juli terjadilah tragedi pesawat Garuda di Buah Nabar. Nah, yang menewaskan hampir 144 penumpang termasuk kru pesawat. Itu ketika mau landing ya di Bandara Polonia. Nah, inilah awal mulanya kehancuran dari dunia pariwisata khususnya di Sumatera Utara. Nah, setelah itu masuk kejadian-kejadian nasional. Ya, diturunkannya Soeharto, kemudian berentetan lagi peristiwa Menara Kembar 11 September di Amerika. Nah, setelah itu tidak lama berselang terjadi bom Bali 1. Nah, ketika terjadi bom Bali 1, dunia mewarning warganya untuk tidak datang ke Indonesia. Di sini paling pahit sebenarnya yang menimpa dunia pariwisata Indonesia. Nah, ini sangat-sangat sulit. Nah, ini berlangsung selama 2-3 tahun. Tidak lama kemudian masuk bom Bali 2. Ya, bom Bali 2. Nah, setelah bom Bali 2 oleh Asita Bali dan PHRI Bali, ya, mereka mempromosikan kembali Bali ke Eropa langsung. Nah, ini jadi stakeholder yang dua ini sebenarnya yang peduli dengan pariwisata di Bali didukung oleh pemerintah. Jadi beberapa anggota dari kedua stakeholder ini diberangkatkan pemerintah ke Eropa untuk memulihkan nama baik Indonesia, bahwa Indonesia itu aman untuk dikunjungi. Nah, lambat laun dari bom Bali 2 inilah ya menggeliatlah pariwisata Indonesia secara umum. Pelan-pelan ya, Sumatera Utara juga ikut kecipratan. Nah, ini sekilas tentang bagaimana perjalanan atau geliat pariwisata Sumatera Utara yang secara langsung ya sangat berpengaruh dari Bali, karena Bali ini merupakan barometer pariwisata di Indonesia. Nah, kenapa barometer? Karena 96% pendapatan asli daerah Bali itu dari pariwisata. Kalau Sumatera Utara kan belum. Nah, hanya saja walaupun Sumatera Utara mempunyai hampir 300 objek wisata, ya, 300 objek wisata dari 33 kabupaten kota. Nah, hanya beberapa yang bisa diandalkan, diunggulkan untuk menjaring wisatawan. Tapi kalau kita bicara tentang pariwisata Sumatera Utara, kadang-kadang kita miris juga. Terlebih saya sebagai praktisi yang memulai karir ini tahun 1990 sampai sekarang, saya terlanjur sebenarnya jatuh cinta ke dunia sektor pariwisata ini, ya, terlanjur jatuh cinta. Makanya saya itu ya ikut pedulilah, ya, walaupun tidak bisa kita berikan dari materi, tapi setidaknya kita berusaha untuk menyumbangkan pikiran-pikiran kita dan ikut kita terlibat. Itu yang penting bagi saya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pramuwisata ataupun turis guide, ya, di masa keemasan pariwisata Indonesia secara umum, khususnya Sumatera Utara. Nah, ini menurut saya pekerjaan sebagai pramuwisata itu dulu ya sangat-sangat prospek. Kenapa sangat prospek?
ya seperti saya sendiri, saya bisa mendampingi wisatawan yang diberikan kepercayaan oleh Biro Perjalanan Wisata atau bahasa umumnya travel katanya. Nah, walaupun bahasa yang saya kuasai, bahasa Jerman, spesialis saya, pada masa itu saya mampu membawa atau mendampingi wisatawan selama tur dalam sebulan itu 3 sampai 4 kali. Ini masih tur-tur yang klasik. Artinya tur-tur yang kategorinya kawasan Danau Toba ditambah dengan Bukit Lawang sebagai ikon. Ya. Ya, di samping itu memang ada dulu juga kombinasi paket wisata yang ditawarkan Biro Perjalanan Wisata ke partnernya di Eropa. Ya, dengan menambahkan contohnya hiking ke Sibayak. Nah, Sibayak ini udah mulai dari dulu sebenarnya. Nah, Tangkahan belum. Jadi dulu itu yang sempat menjadi sangat terkenal selain Danau Toba dari Sumatera Utara itu orangutan. Ya. Nah, di samping itu dulunya ya selain Danau Toba, overland juga ya sampai ke Sumatera Barat ya. Padahal infrastruktur atau bisa dikatakan jalan lintas selama di Sumatera Utara menuju perbatasan Sumatera Barat itu wah tiada jam tanpa lubang kan begitu. Tapi ya sah-sah saja. Artinya wisatawan yang kita dampingi itu menikmati tur. Ya, kenapa menikmati? Satu, ini bisa dilihat dari kepiawaian ya turis guide-nya menyampaikan informasi ya, contohnya cerita mengenai adat, cerita masyarakatnya, cerita sosial, cerita perkampungan, cerita alam selama dalam perjalanan. Jadi yang namanya turis guide spesialis untuk menghandle Eropa itu yang diuji di situ adalah wawasan. Beda dengan wisatawan dari Asia Timur. Nah, jadi kalau pramuwisata Eropa itu ya harus handal dia. Harus tetap membaca, mengembangkan wawasan. Ya khususnya orang Jerman. Karena orang Jerman ini adalah orang yang paling kritis di Eropa. Jadi kalau berlibur mereka ini ada satu moto learning on holiday. Nah, itu mereka ini. Jadi bukan hanya sekedar berlibur, tapi mereka sambil belajar. Jadi menurut saya lebih tepatnya seperti ini. Wisatawan yang dari Eropa di tahun 90-an itu mereka bukan hanya membeli paket wisata di Biro Perjalanan Wisata ya, tapi termasuk mendengarkan pengalaman dari si guide tadi. Nah, disinilah diperlukan kepiawaian dari seorang guide dalam menyampaikan ceritanya, atau bahasa sekarang itu bisa kita katakan storytellingnya menarik apa enggak. Tingkat keakuratan itu bagaimana? Bukan seperti sekarang masih ada Android. Nah, dulu mah nggak ada Android. Jadi kita dipaksa seperti saya harus membaca. Malu seorang guide itu ditanya tamu tidak tahu. Nah, itu dulu. Ya, jadi kalau kita bicara tingkat kesejahteraan
prawisata di masa kejayaan pariwisata Sumatera Utara ya di atas rata-rata lah, bisa kita katakan di atas rata-rata ya. Jadi seperti saya dulu juga sebelum berumah tangga ya, memang tergantung kepada pribadi sebenarnya, pintar-pintar menyimpan uang, nabung. Tapi ada beberapa seperti saya ini membantu keluarga, menyekolahkan adik-adik ya. Nah, ini yang penting. Nah, tapi di tahun 90-an kita nggak perlu takut. Karena selesai kita bawa tamu udah telepon. Nah, di telepon kemana? Ya melalui kawan yang punya pesawat telepon di rumah. Nah, atau kadang-kadang kita dipanggil melalui pager. Dulu masih ada pager kan. Termasuk saya kan pelanggan dari Easy Call dulunya. Nah, jadi walaupun alat komunikasi dulunya terbatas, tapi ya komunikasi itu tidak terputus dengan mitra kita. Mitra guide itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Nah, sebenarnya kalau di samping itu kita bicara konsekuensi ataupun resiko, ya, seorang prawisata itu harus memberikan pelayanan dari setulus hati ya. Nah, kalau prinsip saya dalam menghandle tamu ini ada, dan selalu ini saya ingat mulai dari dulu, mulai saya terjun, mulai saya jatuh cinta di dunia pariwisata, saya punya moto, jangankan seorang raja melayani, justru kemampuan kita melayani membuat kita seorang raja. Ini prinsip saya sampai sekarang. Jadi saya tidak melihat kelas tamu itu, mau dia datangnya dengan rangsel, datangnya dengan sandal, tapi sebagai duta bangsa, sebagai ujung tombak pariwisata, prawisata itu harus tetap ingat pedoman melayani. Karena secara langsung wisatawan ini kita anggap sebagai mitra yang akan mempromosikan negara kita, khususnya daerah kita. Jadi saya sangat menghargai dulu ya, bahkan sampai sekarang juga saya tidak pandang bulu siapapun itu. Selama saya menghandle wisatawan, saya tetap ya berpedoman kepada tanggung jawab sebagai seorang prawisata. Nah, jadi kalau kita membahas pariwisata secara umum di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, setelah masa keemasan tahun 90-an. Nah, setelah itu sektor pariwisata di Sumatera Utara ya mengalami pertumbuhan yang signifikan ya. Dalam artian arus kunjungan bisa dikatakan meningkat, tapi tidak sebanding di era 90-an. Nah, pengaruhnya apa? Ya salah satunya penerbangan langsung pesawat dari Eropa ke Sumatera Utara itu nggak ada lagi. Ini satu kendala, ini kekurangan. Memang pernah pesawat Garuda dari Amsterdam, Jakarta, Kuala Namu, kemudian Bali, tapi tidak memberikan ya dampak yang begitu. Nah, ini kan sebenarnya kan program BWDT. Ya. Nah, di samping itu banyak usaha-usaha
pemerintah maupun BPUDT untuk mengembangkan sektor ini. Namun kendalanya dari sudut regulasi pasti ada, ya. Kemudian keseriusan dari masyarakat juga masih perlu dipertanyakan, khususnya di objek wisata. Secara umum, menurut saya perkembangan pariwisata Sumatera Utara ya sangat diminati lah, ya. Ini terbukti semakin banyaknya masyarakat yang terjun ke dunia pariwisata. Contoh, dia punya modal sedikit, udah bikin travel, bermain dari rumah, mainkan di Facebook, mainkan di Instagram, mainkan di WA. Ini salah satu. Yang kedua, dia punya modal beli mobil, kasih DP-nya, putar ke sana. Nah, ini kan salah satu tanda-tanda bahwa pariwisata itu semakin diminati. Nah, karena apa? Ya, karena pariwisata itu semakin menjanjikan. Hanya di sini, belum lagi di objek, khususnya di kawasan Danau Toba, yang mempunyai objek-objek wisata yang tidak kalah sebenarnya kualitasnya, keindahannya dibanding daerah-daerah lain. Nah, salahnya di mana? Nah, tentu kita harus melihat beberapa faktor, yaitu pariwisata itu sebenarnya apa? Pariwisata itu kan terdiri dari 3 unsur, 3 elemen, 3 komponen di dalamnya. Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah membuka diri. Masyarakat juga seperti itu, harus membuka diri. Kurangnya di mana? Kalau saya melihat di kawasan Danau Toba, maaf kalau saya salah, belum ada peraturan daerah dari setiap kabupaten mungkin ya yang mengatur tentang investasi. Ini kendala sebenarnya. Sementara pariwisata Danau Toba itu mulai menggeliat dia di tahun 70-an. Nah, itu. Nah, yang kedua, masalah data statistik. Ya, data ini seharusnya perlu dipublikasikan oleh instansi terkait, yang mana tujuannya supaya insan pariwisata bisa mengetahui turun apa naik, harus kunjungan. Nah, ini kadang-kadang kan hanya tertentu. Nah, bila perlu dipublikasikan, kalau tidak pun nggak apa-apa. Nah, poin ketiga sebenarnya kendala yang perlu serius ditangani adalah masalah SDM, ya, masalah SDM. Jadi belakangan ini memang Kementerian Pariwisata memberikan subsidi melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk melakukan uji kompetensi terhadap anggota-anggota dari stakeholder. Nah, kalau saya tidak silap 65.000 di tahun 2019 pekerja pariwisata wajib disertifikasi. Ini tuntutan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1. Jadi situ katakan setiap pekerja pariwisata wajib disertifikasi. Nah, gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bekerja di bidang pariwisata. Tujuannya ini. Artinya apa? Jadi kalau sudah dibina, ditingkatkan, kemungkinan besar ke depan objek-objek wisata yang layak diunggulkan ini dikembangkan. Jadi sesuai pembangunannya, pengelolaannya,
didukung oleh SDM. Nah, yang saya salutkan di sini adalah rencana ataupun program kerja RI 1. Di saat sumber daya alam Indonesia berkurang setiap tahun, maka beliau memprioritaskan pembangunan sektor pariwisata melalui target-target yang diberikannya kepada salah satu menterinya, kalau nggak salah di masa Pak Arief Yahya. Nah, ini target ini sebenarnya belum mencapai karena berat sebenarnya 20 juta. Nah, tapi Pak Arief Yahya sudah melakukan yang terbaik untuk pariwisata Indonesia. Dalam hal ini promosi melalui logo Pesona Indonesia. Nah, kalau kita bicara Pesona Indonesia, saya berani mengatakan bahwa Sumatera Utara itu adalah miniatur dari Pesona Indonesia. Apa nggak ada di Sumatera Utara? Petualangan, oke. Religi, oke. Kuliner, apalagi? Hanya duanya, khususnya di Medan, hanya duanya rasa. Enak dan enak sekali. Nah, kemudian budaya, apalagi? Berapa etnis itu di kawasan Danau Toba? Ini kan sudah cukup. Dan banyak lagi. Nah, satu kendala bahwa pariwisata kita jalan di tempat, kalau dari sisi regulasinya adalah penegakan hukum. Itu nggak ada. Padahal jelas dikatakan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu pasal 30 ya, wewenang kabupaten kota, bahwa di poin 1 itu kabupaten kota wajib menyusun Riparkap atau Riparkom. Nah, ini yang nggak ada. Tapi belakangan ini ya syukurlah bahwa kabupaten di kawasan Danau Toba sudah mulai menuju ke sana, bahkan sudah ada. Nah, ini menjadi acuan sebenarnya pembangunan pariwisata. Ini dari sisi regulasinya. Nah, lagi-lagi ke SDM, kalau khususnya di kawasan Danau Toba, ini enggak kalah penting. Apa itu? Kendala utama di kawasan Danau Toba dari sisi SDM adalah senyum. Manusia di kawasan Danau Toba ini agak susah senyum pada umumnya. Senyum pun kalau ada maunya. Saya jadi teringat waktu diundang sebagai narasumber di salah satu kabupaten. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mengambil dari dompet saya uang 100.000. Saya katakan, sebelum saya mulai, ini ada 100.000, ini untuk kalian. Tapi ada pertanyaan untuk mendapatkan ini. 1 menit. Apa yang menjadi kendala perkembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba? 1 menit, saya tunjukkan 100.000. Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Saya masukkan lagi dan saya jawab. Kendala kita adalah senyum. Berat sekali kita melakukan itu. Saya buktikan tadi sebelum masuk ke ruangan ini nggak ada senyum. Setelah saya berdiri baru saya senyum. Itu pun semua tak ada yang senyum. Nah, ini. Nah, jangan kita senyum karena ada maunya. Pariwisata itu adalah dunia senyum, tapi jangan senyum sendiri. Ini yang perlu. Nah, jadi pariwisata itu jangan kita menilai hanya soal keindahan, tidak. Sebenarnya kalau pariwisata itu masih banyak lagi yang harus kita benahi. Ya. Dari ketiga komponen tadi, pemerintahnya, masyarakatnya, dan swastanya pengusaha.
Tapi saya lebih fokus kepada masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakatnya yang punya objek. Inilah yang tertuang di dalam undang-undang tentang ODA, otonomi daerah, bahwa pariwisata itu adalah milik kabupaten. Nah, ini saatnya kabupaten itu harus maju. Ya, kalau kita bicara pariwisata di masa pandemi ini memang begitu miris dan prihatin. Karena sektor pariwisata merupakan sektor yang paling berdampak total dari pandemi ini. Angka menembus 13 juta pengangguran di sektor ini. Pekerja di hotel, di restoran, bahkan pramuwisata yang berjumlah 13.000 seluruh Indonesia. Nah, sampai kapan berakhir pandemi ini kita nggak tahu. Akhirnya menimbulkan pergantian profesi. Ini banyak terjadi sekarang, khususnya di sektor kepemanduan. Ya. Nah, banyak yang pesimis akan bangkitnya kembali sektor ini di Indonesia. Ya karena itu tadi, nggak tahu kapan berakhir. Tapi sebaiknya tidak menurunkan semangat para pengusaha, orang-orang yang terlibat di sektor ini, khususnya di kawasan Danau Toba. Masih banyak cara lain untuk membangkitkan sektor ini. Nah, pasar memang sudah beda. Yang selama ini pasar Eropa, pasar Asia, ASEAN ini sangat mempengaruhi. Tapi justru di pandemik ini merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan inovasi dan kreativitas di setiap objek wisata. Salah satunya ya mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Mari tidak lagi berpikir pesimis, karena semua kegiatan yang dilakukan Kementerian Pariwisata itu ada landasan hukumnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, justru kabupaten dan kota lah yang mempunyai objek. Nah, yang terlibat di sini siapa? Masyarakat. Masyarakat. Nah, saya sering, bukan sering lagi tapi selalu, jika diundang sebagai narasumber, saya menyampaikan seperti ini. Di sektor pariwisata ini abu-abu itu digambarkan untuk masyarakat, saya buat. Sedangkan warna merah itu adalah pemerintah, biru adalah swasta. Ini adalah komponen dari pariwisata. Ya. Nah, maju mundurnya pariwisata tidak terlepas dari peran masyarakat sendiri sebagai pemilik objek. Tapi belakangan ini justru menjadi presiden buruk. Nah, ada satu kabupaten yang melakukan pengutipan yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, ini jangan terulang kembali. Artinya retribusi dipungut tidak mempunyai landasan hukum. Ya. Itu pertama. Yang kedua, inovasi ataupun kreativitas membangun, mengelola objek-objek wisata yang berhubungan dengan ekowisata, eduwisata, bahkan agrowisata. Ini merupakan pangsa pasar yang diminati oleh wisatawan domestik.
Ya. Banyak mereka pesimis di daerah-daerah kawasan Danau Toba. Mereka ini bukan wisatawan. Tapi justru kita harus ingat satu prinsip, satu ungkapan, semakin besar gaji seseorang, semakin besar niat dia untuk berwisata. Ini kesempatan. Makanya perlu dikembangkan objek-objek yang bisa mendukung potensi tadi. Ini yang dicari. Contoh di daerah Samosir, Bakara, bahkan Toba, Simalungun, Karo, ya khususnya Silalahi sana, Dairi. Ini banyak potensi yang mendukung. Ini jadi incaran orang-orang yang datang dari Medan. Terutama mereka-mereka yang melakukan rutinitas. Nah, harus mempunyai satu kreativitas di sini. Artinya orang kota itu belum tentu sepintar orang ada di daerah. Mereka hanya berpikir bagaimana kepuasan selama menikmati liburan mereka. Bahkan uang pun nggak dipikirkan. Nah, tentu untuk mendapatkan ini bagaimana? Pelayanan, pengelolaan objek. Ini harus dilakukan. Nah, yang paling penting semuanya, di saat pandemi ini, ya, untuk mengelola satu objek wisata, satu homestay, atau apapun namanya di kawasan Danau Toba, tetaplah konsentrasi terhadap K3, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Ini yang paling penting. Di samping yang paling utama tetap menjalankan protokol kesehatan yang berimplementasi kepada CHSE, ya. Kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan. Nah, ini program pemerintah. Nah, untuk bisa terwujud ini, maka pihak pemerintah harus melakukan langsung ke lapangan pengawasan, pemantauan. Nah, jangan. Dan setiap hotel juga seperti itu. Nah, yang paling penting masyarakatnya harus tetap menjalankan, menjadi contoh. Tapi yang paling penting semuanya adalah pelayanan dengan senyum. Ini adalah kunci membangkitkan pariwisata di masa pandemi. Tanpa senyum, pariwisata di masa pandemi tidak akan bangkit. Sementara yang lainnya itu nanti teknis di lapangan. Nah, apapun ceritanya, kalau mau bangkit, mari kita dukung program pemerintah. Karena semua adalah positif. Dan mari hilangkan ego sektoral kita, khususnya di kawasan Danau Toba. Kalau bisa kita hilangkan hotel, maka diri kita adalah insan pariwisata yang sejati.